Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kanalena Janatin Alfafa dari kelas 3A jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir dengan NIM 12403031020004. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kaum Khawarij sebagai tugas dari ulangan tengah semester pada mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Ali Mursyid Magister Agama. Sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dari atau yang bersumber dari buku Teologi Islam karya Bapak Harun Nasution. Nah, langsung saja. Kaum Khawarij. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kaum Khawarij terdiri atas pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khilafah dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan atas ayat 1000 dinar dari surah An-Nisa yang di dalamnya disebutkan keluar dari rumah lari kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, mereka menyebut diri mereka syuroh yang berasal dari kata yashri yang artinya menjual. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 207 dari surah Al-Baqarah yang artinya ada manusia yang menjual dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah. Maksudnya, mereka adalah orang yang sedia mengorbankan diri untuk Allah. Nama lain yang diberikan kepada mereka atau diberikan kepada kaum Khawarij ini ialah Haruriyah. Dari kata Haruro. Haruro ini merupakan nama dari salah satu desa yang terletak di dekat kota Kufah di Irak. Nah, di tempat inilah mereka atau kaum Khawarij ini yang pada waktu itu berjumlah 12.000 orang berkumpul setelah memisahkan diri dari pasukan Ali. Nah, di sini mereka memilih Abdullah bin Abi Wahab al-Rasidi menjadi imam mereka sebagai pengganti dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam pertempuran dengan kekuatan Ali, mereka mengalami kekalahan besar, tetapi akhirnya seorang Khariji bernama Abdurrahman bin Muljam dapat membunuh Ali bin Abi Thalib. Sungguh pun telah mengalami kekalahan, kaum Khawarij menyusun barisan kembali dan meneruskan perlawanan terhadap kekuatan Islam resmi, baik di zaman dinasti Bani Umayyah maupun di zaman dinasti Bani Abbasiyah. Nah, pemegang-pemegang kekuasaan yang ada pada waktu itu mereka anggap telah menyeleweng dari Islam, dan oleh karena itu mesti harus ditentang dan dijatuhkan. Nah, dalam lapangan ketatanegaraan mereka itu memang mempunyai paham yang berlawanan dengan paham yang ada pada waktu itu. Mereka lebih bersifat demokratis karena menurut mereka khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang berhak menjadi khalifah bukan hanya anggota suku bangsa Quraisy saja, tetapi dan bukan juga hanya orang Arab, tetapi siapa saja yang sanggup dan siap untuk menjadi pemimpin asal dia orang Islam, sekalipun ia hanya seorang hamba saja yang berasal dari Afrika.
Nah, khalifah yang terpilih akan terus memegang jabatannya selama ia bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Tetapi kalau ia menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, maka pemimpin ini wajib untuk dijatuhkan atau bahkan dibunuh. Nah, dalam hubungan ini, khalifah atau pemerintahan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab secara keseluruhan dapat mereka terima atau kaum Khawarij ini menerima atau mengakui pemerintahan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, bahwa kedua khalifah ini, Umar bin Khattab dan Abu Bakar, itu diangkat dan bahwa keduanya tidak menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam dan mereka mengakui pemerintahan kedua khalifah tersebut. Tetapi ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan, mereka anggap pemerintahan Utsman bin Affan ini telah menyeleweng mulai dari tahun ke-7 dari masa khalifahnya. Dan Ali bin Abi Thalib juga mereka pandai menyeleweng sesudah peristiwa arbitrase yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, sejak waktu itulah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib bagi mereka telah menjadi kafir. Demikian pula halnya dengan Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, serta semua orang yang mereka anggap telah melanggar dari ajaran-ajaran Islam. Nah, di sini kaum Khawarij memasuki persoalan kufur. Siapakah yang disebut kafir dan keluar dari Islam? Lalu siapakah yang disebut mukmin dan dengan demikian tidak keluar dari Islam tetapi tetap dalam Islam? Nah, persoalan-persoalan serupa ini bukan lagi merupakan persoalan politik, tetapi persoalan teologi. Nah, pendapat tentang siapa yang sebenarnya masih Islam dan siapa yang telah keluar dari Islam menjadi kafir, serta soal-soal yang bersangkut paut dengan hal ini tidak selamanya sama, sehingga timbullah berbagai golongan dalam kalangan Khawarij itu sendiri. Nah, sedangkan menurut Asy-Syahrastani, mereka terpecah atau golongan Khawarij besar ini terpecah menjadi 18 subsekte, golongan kecil-kecil. Nah, sedangkan menurut Al-Baghdadi, golongan Khawarij ini terpecah menjadi 20 subsekte. Adapun Al-Asy'ari menyebut subsekte-subsekte yang jumlahnya lebih besar lagi. Kaum Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi. Hidup di padang pasir yang serba tandus membuat mereka bersifat sederhana dalam cara hidup dan pemikiran, tetapi keras hati serta berani dan bersikap merdeka atau tidak bergantung pada orang lain. Nah, perubahan agama tidak membawa perubahan dalam sifat-sifat kebadawian mereka. Mereka tetap bersikap bengis, suka kekerasan, dan tak gentar mati. Nah, sebagai orang Badawi, mereka tetap jauh dari ilmu pengetahuan, ajaran-ajaran Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Mereka artikan menurut lafadznya saja secara literaturnya, dan harus dilaksanakan sepenuhnya, tanpa ditafsiri lebih panjang lagi. Nah, oleh karena itu, iman dan paham mereka merupakan iman dan paham orang yang sederhana dalam pemikiran, lagi sempit akal, serta fanatik. Imannya tebal tetapi sempit, ditambah lagi dengan sikap fanatik ini membuat mereka tidak bisa mentolerir penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut paham mereka, walaupun hanya penyimpangan dalam bentuk kecil saja. Itu mereka tidak bisa mentolerir penyimpangan. Nah, disinilah letak penjelasannya. Bagaimana mudahnya kaum Khawarij terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil, serta dapat pula dimengerti tentang sikap mereka yang terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap penguasa-penguasa Islam dan umat Islam yang ada di zaman mereka. Lalu masuk ke golongan kecil dari Khawarij ini, yang pertama yaitu golongan Al-Muhakkimah. Nah, golongan Al-Muhakkimah ini merupakan golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali, disebut golongan Al-Muhakkimah. Bagi mereka, Ali bin Abi Thalib,
Muawiyah bin Abu Sufyan, terus kedua pengantara yaitu Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, serta semua orang yang menyetujui arbitrase ini bersalah dan menjadi kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan artinya sehingga termasuk ke dalamnya tiap orang yang berbuat dosa besar itu dianggap kafir menurut pandangan mereka. Berbuat zina dipandang sebagai salah satu dosa besar. Maka menurut paham golongan ini, orang yang mengerjakan zina telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Begitu pula membunuh sesama manusia tanpa sebab itu adalah dosa besar. Maka perbuatan membunuh manusia menjadikan si pembunuh ini menjadi kafir dan keluar dari Islam. Demikianlah seterusnya dengan dosa-dosa besar lainnya. Mereka setiap ada dosa besar maka mereka menganggapnya orang yang melakukan dosa besar itu telah keluar dari Islam dan menjadi kafir. Itu tadi yang menurut pandangan dari golongan al-muhakkimah. Itu salah satu pecahan dari golongan Khawarij itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu golongan al-Azariqah. Golongan atau golongan al-Azariqah ini yang dapat menyusun barisan baru dan besar lagi kuat sesudah golongan al-Muhakkimah ini hancur, yaitu golongan al-Azariqah. Nah, daerah kekuasaan mereka atau daerah kekuasaan al-Azariqah ini terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Nama ini diambil dari Nafi bin al-Azraq. Nah, pengikutnya menurut Al-Baghdadi berjumlah lebih dari 20.000 orang. Nah, khalifah pertama yang mereka pilih ialah Nafi bin al-Azraq itu sendiri, dan kepadanya mereka beri gelar Amirul Mukminin. Nah, Nafi bin Azraq ini meninggal dalam pertempuran di Irak pada tahun 686 Masehi. Nah, subsekte ini atau subsekte al-Azariqah ini sikapnya lebih radikal dari al-Muhakkimah. Mereka tidak lagi memakai term kafir, tetapi menggunakan term musyrik atau politeis. Dan di dalam Islam, syirik atau politeisme itu merupakan dosa yang terbesar, bahkan lebih besar dari dosa kufur. Nah, selanjutnya yang dipandang musyrik ialah semua orang Islam yang tak sepaham dengan mereka. Bahkan orang Islam yang sepaham dengan al-Azariqah tetapi tidak mau berhijrah atau tidak mau pindah ke dalam lingkungan mereka itu juga dipandang musyrik. Dengan lain perkataan atau dengan perkataan lain maksudnya orang al-Azariqah sendiri yang tinggal di luar lingkungan mereka dan tidak mau pindah ke daerah kekuasaan mereka itu juga dipandang sebagai orang yang musyrik. Dan barang siapa yang datang ke daerah mereka dan mengaku menjadi pengikut al-Azariqah tidaklah diterima begitu saja, tetapi harus diuji. Kepadanya atau orang pendatang ini diserahkan seorang tawanan. Kalau tawanan itu dibunuh sama si pendatang itu, maka ia diterima dengan baik di golongan al-Azariqah ini. Tetapi jikalau tawanan itu tidak dibunuh sama pendatang itu, maka kepalanya sendiri atau kepalanya pendatang itu sendiri yang akan dipenggal sama mereka atau akan dipenggal sama al-Azariqah ini. Nah, sikap yang tidak mau mencabut nyawa tawanan itu memberi keyakinan kepada mereka bahwa ia berdusta dan sebenarnya bukan penganut paham al-Azariqah. Nah, lebih lanjut lagi, bukan hanya orang Islam yang tak sepaham dengan mereka, bahkan anak istri orang-orang yang demikian pun boleh ditawan dan dijadikan budak atau dibunuh. Memang dalam anggapan mereka, hanya daerah mereka lah yang merupakan Darul Islam. Sedangkan daerah lain atau daerah Islam yang lain adalah Darul Kufur yang wajib untuk diperangi. Dan yang mereka pandang musyrik bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak dari orang yang dipandang musyrik itu. Nah, menurut paham subsekte yang sangat ekstrim ini atau al-Azariqah ini, hanya mereka lah yang sebenarnya orang Islam.
orang Islam yang di luar lingkungan mereka adalah kaum musyrik yang harus diperangi. Oleh karena itu, kaum Al-Azariqah sebagai disebut Ibnul Hazm selalu mengadakan isti'rad yang bertanya tentang pendapat atau keyakinan seseorang. Siapa saja yang mereka jumpai dan mengaku orang Islam yang tak termasuk dalam golongan Al-Azariqah, maka golongan Al-Azariqah ini akan membunuh mereka. Nah, itu tadi sudah ada dua penjelasan ya, pembahasan yaitu golongan Al-Muhakimah dan golongan Al-Azariqah. Nah, sekarang masuk ke pembahasan golongan yang ketiga yaitu An-Najdah. Nah, Najdah bin Amir Al-Hanafi dari Yamamah dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Azariqah, tetapi dalam golongan yang tersebut akhir ini timbul perpecahan. Sebagian dari pengikut-pengikut Nafi bin Al-Azraq diantaranya yaitu Abu Fudaik, Rashid At-Ta'wil, dan Atiyah Al-Hanafi tidak dapat menyetujui paham bahwa orang Azraqi atau Al-Azariqah yang tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azariqah adalah musyrik. Demikian pula mereka tidak setuju dengan pendapat tentang boleh dan halalnya dibunuh anak istri orang-orang Islam yang tak sepaham dengan mereka atau Al-Azariqah ini. Nah, Abu Fudaik dengan teman-teman serta pengikutnya memisahkan diri dari Nafi dan pergi ke Yamamah. Nah, di Yamamah atau di situ mereka dapat menarik Najdah ke pihak mereka dalam pertikaian paham dengan Nafi, sehingga Najdah dengan pengikut-pengikutnya membatalkan rencana untuk berhijrah ke daerah kekuasaan Al-Azariqah. Nah, pengikut Abu Fudaik dan pengikut Najdah bersatu dan memilih Najdah sebagai imam baru. Nafi bin Al-Azraq tidak lagi diakui sebagai imam. Nafi telah mereka pandang kafir, dan demikian pula orang yang masih mengakuinya sebagai imam. Najdah berlainan dengan Najdah sendiri ini, dia berlainan dengan kedua golongan di atas. Dia berbeda pandangan dengan golongan Al-Muhakimah dan Al-Azariqah. Nah, Najdah ini berpendapat bahwa orang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tak sepaham dengan golongannya. Adapun pengikutnya jika mengerjakan dosa besar, betul akan mendapat siksaan, tetapi bukan dalam neraka dan kemudian akan masuk surga. Nah, dosa kecil baginya akan menjadi dosa besar kalau dikerjakan terus-menerus dan yang mengerjakannya sendiri menjadi musyrik. Seterusnya, ia berpendapat bahwa yang diwajibkan bagi tiap-tiap muslim ialah mengetahui Allah dan Rasul-Rasulnya, mengetahui haram membunuh orang Islam, dan percaya pada seluruh apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Orang yang tidak mengetahui ini tidak dapat diampuni. Yang dimaksud dengan orang-orang Islam di sini ialah pengikut-pengikut Najdah. Dalam hal-hal selain dari tersebut yang sudah dijelaskan di atas, orang Islam tidak diwajibkan mengetahuinya. Kalau ia mengerjakan sesuatu yang haram dengan tidak tahu bahwa hal itu haram, ia dapat dimaafkan. Nah, dalam lapangan politik, Najdah ini berpendapat bahwa adanya imam itu perlu hanya jika maslahat menghendaki yang demikian. Manusia pada hakikatnya tidak berbaiat pada adanya imam untuk memimpin mereka. Dalam hal ini, mereka sebenarnya dekat dengan ajaran komunisme yang mengatakan bahwa negara akan hilang dengan sendirinya dalam masyarakat komunis. Dalam kalangan Khawarij, golongan inilah atau golongan An-Najdah ini kelihatannya yang pertama membawa paham taqiyah, yaitu merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamanan diri seseorang. Taqiyah menurut pendapat mereka bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam bentuk perbuatan.
Jadi, seseorang boleh mengucapkan kata-kata dan boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menunjukkan bahwa pada lahirnya ia bukan orang Islam, tapi pada hakikatnya ia tetap menganut agama Islam. Tetapi tidak pula semua pengikut Najdah itu setuju dengan pendapat dan ajaran-ajaran di atas, terutama paham bahwa dosa besar tidak membuat pengikutnya menjadi kafir dan bahwa dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Perpecahan di kalangan mereka kelihatannya ditimbulkan oleh pembagian ghanimah atau barang rampasan perang dan sikap lunak yang diambil Najdah terhadap Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Nah, dalam salah satu serangan yang dipimpin anak Najdah sendiri, mereka memperoleh harta dan tawanan, tetapi sebelum dikeluarkan 1/5 daripadanya sebagai diwajibkan dalam syariat dan sebelum mereka kembali ke pangkalan, harta dan tawanan itu telah dibagi oleh yang turut dalam serangan tersebut di antara mereka sendiri. Selanjutnya, dalam serangan terhadap kota Madinah, mereka dapat menawan seorang anak perempuan yang diminta kembali oleh Abdul Malik. Permintaan ini dikabulkan oleh Najdah, hal mana tidak dapat disetujui pengikutnya karena Abdul Malik adalah musuh mereka. Nah, dalam perpecahan ini, Abu Fudaik, Rashid At-Ta'wil, dan Ati'ah Al-Hanafi memisahkan diri dari Najdah. Ati'ah mengasingkan diri ke Sajistan di Iran, sedangkan Abu Fudaik dan Rashid mengadakan perlawanan terhadap Najdah. Akhirnya Najdah dapat mereka tangkap dan penggal lehernya. Nah, setelah tadi ada 3 golongan ya. 3 golongan yaitu Al-Muhakimah, Al-Azariqah, dan An-Najdah. Sekarang masuk ke golongan Al-Jaridah. Nah, golongan Al-Jaridah ini adalah mereka yang menjadi pengikut dari Abdul Karim bin Ajrad, yang menurut Asy-Syahrastani merupakan salah satu teman dari Ati'ah Al-Hanafi. Nah, kaum Al-Jaridah ini bersifat lebih lunak karena menurut paham mereka, berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagai diajarkan oleh Nafi bin Al-Azraq pada golongan Al-Azariqah dan juga yang diajarkan oleh Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Dengan demikian, kaum Al-Jaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi kafir. Di samping itu, harta yang boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta orang yang telah mati terbunuh. Sedangkan menurut Al-Azariqah, seluruh harta musuh boleh dijadikan rampasan perang. Seterusnya, mereka berpendapat bahwa anak kecil itu tidak bersalah, tidak musyrik menurut orang tuanya. Selanjutnya, kaum Al-Jaridah ini mempunyai paham Puritanisme. Surat Yusuf dalam Al-Quran membawa cerita cinta dan Al-Quran sebagai kitab suci. Kata mereka, tidak mungkin mengandung cerita cinta, oleh karena itu mereka tidak mengakui surat Yusuf sebagai bagian dari Al-Quran. Nah, sebagai golongan Khawarij lain, golongan Al-Jaridah ini juga terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil. Di antara mereka yaitu golongan Al-Maimuniyah. Golongan Al-Maimuniyah ini menganut paham Qadariyah. Nah, bagi mereka bagi Al-Maimuniyah ini, semua perbuatan manusia, baik dan buruk, timbul dari kemauan dan kekuasaan manusia itu sendiri. Nah, sedangkan golongan Al-Hamziyah juga mempunyai paham yang sama, tetapi golongan Al-Syu'aibiyah dan Al-Hazimiyah menganut paham sebaliknya. Bagi mereka, Tuhanlah yang menimbulkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak dapat menentang kehendak Allah. Nah, terus golongannya selanjutnya yaitu Al-Sufriyah. Pemimpin golongan Al-Sufriyah ini adalah Ziyad bin Al-Asfar. Dalam paham mereka dekat sama dengan golongan Al-Azariqah dan oleh karena itu juga merupakan golongan yang ekstrim.
Hal-hal yang membuat mereka kurang ekstrim dari yang lain adalah pendapat-pendapat sebagaimana berikut ini. Yang pertama yaitu orang Sufriyah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir. Yang kedua, mereka tidak berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrik boleh dibunuh. Yang ketiga, selanjutnya tidak semua mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar menjadi musyrik. Ada di antara mereka yang membagi dosa besar dalam dua golongan. Dosa yang ada sanksinya di dunia, seperti membunuh dan berzina, dan dosa yang tidak ada sanksinya di dunia, seperti meninggalkan sembahyang dan puasa. Orang yang berbuat dosa pada golongan pertama ini tidak dipandang kafir. Yang menjadi kafir hanyalah orang yang melaksanakan dosa golongan kedua. Nah, terus yang keempat yaitu daerah golongan Islam yang tak sepaham dengan mereka bukan dar harb, yaitu daerah yang harus diperangi. Yang diperangi hanyalah maaskar atau camp pemerintah, sedang anak-anak dan perempuan tidak boleh dijadikan tawanan. Kemudian yang kelima yaitu quruf dibagi menjadi dua. Quruf bin inkar an-ni'mah, yaitu mengingkari rahmat Tuhan, dan quruf bin inkar ar-rububiyah, yaitu mengingkari Tuhan. Dengan demikian, term kafir tidak selamanya harus berarti keluar dari Islam. Nah, di samping pendapat-pendapat di atas itu berarti masih terdapat pendapat-pendapat yang spesifik bagi mereka, yaitu yang pertama taqiyah. Taqiyah itu hanya boleh dalam bentuk perkataan dan tidak dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang kedua, tetapi sungguh pun demikian, untuk keamanan dirinya, perempuan Islam boleh kawin dengan lelaki kafir di daerah bukan Islam. Terus yang itu tadi yang golongan al-sufriyah. Nah, sekarang masuk ke golongan al-ibadiyah. Golongan al-ibadiyah ini golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah bin Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan al-Azariqah. Nah, paham moderat mereka dapat dilihat dari ajaran-ajaran seperti berikut ini. Yang pertama yaitu orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik, tetapi kafir. Dengan orang Islam yang demikian, boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan. Syahadat mereka dapat diterima. Membunuh mereka adalah haram. Kemudian yang kedua yaitu daerah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka, kecuali camp pemerintah merupakan dar tauhid, daerah orang yang mengesahkan Tuhan dan tidak boleh diperangi. Yang merupakan dar al-kafar yaitu yang harus diperangi hanyalah maaskar pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid, yang mengesahkan Tuhan tetapi bukan mukmin dan bukan kafir al-millah, yaitu kafir agama. Dengan kata lain, mengerjakan dosa besar tidak membuat orang keluar dari Islam. Nah, yang keempat yaitu yang boleh dirampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata. Emas dan perak harus dikembalikan kepada orang yang mempunyainya. Nah, tidaklah mengherankan kalau paham moderat seperti yang digambarkan di atas itu membuat Abdullah bin Ibad tidak mau turut dengan golongan al-Azariqah dalam melawan pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Bahkan ia mempunyai hubungan yang baik dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Demikian pula halnya dengan Jabir bin Zaid al-Azdi, yaitu seorang pemimpin al-Ibadiyah sesudah bin Ibad. Mempunyai hubungan baik dengan Al-Hajjaj pada waktu yang tersebut, akhir ini dengan kerasnya memerangi golongan-golongan Khawarij yang berpaham dan bersikap ekstrim. Oleh karena itu, jika golongan Khawarij lainnya telah hilang dan hanya sekarang dan terdapat di Zanzibar, Afrika Utara, atau di
dan Oman dan Arabia Selatan. Adapun golongan-golongan Khawarij ekstrim dan radikal, sungguh pun mereka sebagai golongan yang telah hilang dalam sejarah ajaran-ajaran ekstrim mereka. Mereka masih mempunyai pengaruh walaupun tidak banyak dalam masyarakat Islam sekarang. Nah, kurang lebih itu tadi buku atau isi dari buku Teologi Islam karya Bapak Harun Nasution. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqala wala tandur manqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.